Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas salah satu fitur dari SolidWorks, yaitu Weldments ya. Yang mana kalau kita akan lebih dalam membahas fitur Weldments, kita akan menemukan beberapa pengerjaan yang memang harus menggunakan salah satu fitur SolidWorks ini yang disebut dengan Weldments. Jadi pada saat kita membuat frame mesin ataupun buat kerangka ya, itu harus menggunakan fitur Weldments. Kita tidak boleh menggunakan fitur extrude boss ataupun extrude body ataupun extrude cut, itu nggak boleh. Tapi contoh dari yang saat ini tampil itu pengerjaannya menggunakan fitur Weldments, di mana kita akan menemukan beberapa material-material yang sudah disediakan oleh SolidWorks, misalkan hollow ya ataupun square tap gitu ya, kemudian e-beam, U-beam, kemudian L-beam, pipe ya, pipa gitu. Itu nanti sudah disediakan oleh SolidWorks untuk kemudian kita gunakan. Di samping itu untuk Weldments di sana juga ada fasilitas untuk kemudian proses joiningnya menggunakan welding, pengelasan ya. Pengelasannya model seperti apa, kode pengelasannya seperti apa, itu komplit dipelajari di fitur ini. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas itu. Dan kita akan mencoba untuk mengerjakan job seperti yang tampil pada layar ini, di mana kita akan pelajari basic. Yang pertama adalah 3D sketch-nya ya, kemudian kita akan menentukan struktural membernya ataupun jenis material yang digunakan, kemudian ada end cap ya, itu untuk menutup ya kaki-kaki dari frame yang kita buat gitu ya. Kemudian kita tentukan gazetnya seperti itu ya. Kalau kita lihat di gambar kerjanya ya seperti ini ya, nanti akan bisa kita masukkan ke menu drawing seperti ini ya. Oke, langsung saja kita ke SolidWorks-nya ya. Kita tampil di SolidWorks, tampilannya awal seperti ini. Saya buka dari new, kemudian saya pilih part, saya tekan OK ya. Agak menunggu sebentar ya. Saya menggunakan SolidWorks 2018, itu sudah cukup powerful ya. Ada beberapa perbedaan dengan versi sebelumnya, pembenahan-pembenahannya, tapi secara garis besar tidak terlalu beda ya. Kemudian kita tampilkan untuk Weldments-nya ya. Kalau misalkan belum ada, kita klik kanan ya, kemudian di sini ada Weldments yang harus kita pilih ya, seperti ini. Ini belum ada nih kan, klik kanan, kemudian kita tekan Weldments ya. Ini bisa kita masuk ke menu utama dari Weldments. Kemudian berikutnya yang harus kita kuasai adalah 3D sketch-nya ya. Di sini ada 3D sketch, kita klik 3D sketch ya. Kemudian pada saat kita mulai menggambar, misalkan saya menggambar menggunakan perintah line ya, itu kita harus mulai dari origin, sama ya seperti pada saat kita membuat sketch yang lainnya. Kita harus mulai dari origin. Yang membedakan di 3D sketch adalah kita akan ketemu dengan fungsi tab untuk menentukan plane yang akan kita pakai. Misalkan saat ini plane yang aktif adalah plane X dan Y. Saya tekan tab, di sana yang aktif adalah plane Z dan Z ya. Saya tekan tab, yang aktif adalah plane Z dan X ya, seperti itu. Jadi pada saat kita gambar harus kita tentukan seperti ini. Oke, akan saya mulai untuk gambar. Saya bekerja pada bidang plane X dan Z, tapi akan saya ubah menjadi plane Z dan Z seperti ini ya. Saya buat garis lurus ke atas ya, kemudian seperti ini saya sesuaikan dengan job yang kita ingin buat ya. Kita menginginkan membuat jobnya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sana ada ukurannya 300 dengan 250 dengan tingginya 220. Oke ya, saya tentukan untuk ukurannya di sini 220. Ya, berarti di sini kita akan ketemu 440 ya. Ya, kemudian untuk tingginya lebarnya di sini 300 dengan 250. Ya. 300 dan 250. Oke. Nah, berikutnya kita menggambar untuk yang samping ya. Kita line ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan plane-nya ya. Jadi seperti ini. Ini yang itu adalah Z dan Z. Kita tekan tab. Maka yang harus kita posisikan adalah pada plane X dan Z. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita bisa membuat bidang ke arah samping ya. Kalau sudah sampai sini, kita harus ubah lagi untuk plane-nya ke bidang Z dan Z ya, biar bisa membuat garis ke sana. Ya, seperti ini. Saya ulangi perintah lainnya. Ya, bidangnya sudah sama Z dan Z, oke. Ya, kemudian saya buat seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita tinggal samakan ukurannya, ini dengan sini sama, ya, equal ya. Kemudian ini juga equal dengan sini. Ya, kemudian ini juga equal. Oke. Ya. Ini sudah sama, tapi masih belum sempurna, masih ada define. Kita buat di sini ukurannya 800 ya. Oke, sudah fully define. Baru kemudian bisa kita hubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya. L untuk menutup perintah, L untuk membuat perintah lain. Ya. Kemudian L lagi, di sini masih ada satu yang belum kita buat ya, untuk kaki-kakinya.
Nah, kita samakan ukurannya dengan sebelahnya. Oke ya, untuk tampilan 3D sketch seperti ini ya dari job yang akan kita buat ya. Masih ada satu lagi ya, garis yang di belakang kita tambahkan. Garis di sini ya. Di sana ada ukuran yang harus kita buat, yaitu masih sama 220 ya ukurannya. Sini di sini 220 ya, ini pun juga sama 220. Oke, selesai untuk 3D sketch. Nah, sekarang kita akan baru masuk bagaimana kita menentukan struktural membernya ya. Saya exit sketch dulu. Nah, di sini ada struktural member. Kita bisa menentukan tipe material yang akan kita gunakan. Nah, sehingga kita tidak membuat profil dari material yang kita mau pakai, tapi cukup kita gunakan fitur dan fasilitas yang ada di SolidWorks ya. Di sini ada ya pipe ya, kemudian beam, ada square tab, ada ya misalkan beam ya, nanti tampilnya juga seperti ini beam ya. Kalau kita perbesar ya, misalkan ya. Kita tentukan ukurannya misalkan yang 100 ya. Nah, ini kalau ini I-beam ya, ataupun kanal I ya. Tapi kita nggak mau menggunakan ini ya. Saya batalkan. Saya akan menggunakan square tab ya, ataupun kanal hollow ya, atau pipa kotak ya, sama ya. Ukurannya yang diminta adalah 40 x 40 dengan ketebalan 4 mili ya. Kita buat untuk ini kita buat perbagian. Kita bayangkan pada saat kita motong material. Oh, ini kita yang potong-potong dulu dengan 2 buah jumlahnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang ini ya. Karena nanti pengaruhnya di bill of material ya. Saya tekan enter untuk mengakhiri perintah, kembali ke perintah sebelumnya, tekan enter lagi ya. Enter untuk perintah, enter lagi, kembali ke perintah sebelumnya ya. Atau bisa kita tekan structural member lagi ya. Enter lagi, enter lagi. Nah, ini sekalian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lonjor ya yang kita potong sekaligus. Nah, sudah jadi ya untuk penentuan jenis, ukuran, dan jenis materialnya. Cuma di ujung-ujungnya ini masih belum rapi, ini harus kita rapikan ya. Ini potongannya masih belum rapi, kita rapikan dengan trim ya. Kita bisa pilih untuk yang N meter ya. Jadi potongannya kita buat 45 derajat seperti ini ya. Misalkan saya centang ya kan, 45 derajat ya. Kembali ke perintah sebelumnya, kita tekan enter aja. Kita klik enter lagi, kembali perintah sebelumnya, enter lagi ya. Kemudian ke sisi yang lain, enter kembali, enter kembali. Saya tekan struktural trim lagi ya, enter kembali. Oke. Untuk yang samping sudah kita rapikan untuk potongannya, akan tapi yang tengah masih belum betul ya, masih mencorok ke material yang lain, sehingga kita harus rapikan kembali menggunakan trim ya. Saya menggunakan N trim ya. Saya tekan ini ya untuk yang akan dipotong, kemudian baru sisi yang lainnya. Demikian yang lain juga sama ya. Di sini kita pilih bagian yang akan terpotong. Kita ulangi ya, kita tekan trim, di sini kita pilih yang N trim ya. Di sini kita pilih berikutnya bagian akan terpotong ya, kemudian batasnya, enter kembali, perintah sebelumnya enter kembali kan ini, kemudian kita tentukan batasnya di sini. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah potongannya sudah rapi ini ya. Ini tinggal dilakukan pengelasan. Berikutnya bisa kita tentukan juga gasetnya ya. Kita tentukan gasetnya, ukurannya adalah 50 x 100, 50 kali dengan 100 ya, seperti ini. Kita taruh di tengah dengan ketebalan 5 mili ya. Posisinya di sini ya, locationnya ada di tengah. Kita pasang di mana? Di sini dengan di sini ya. Enter ya. Enter kembali, posisikan di sini ya. Kita lihat untuk di perintahnya, selain di situ di mana lagi? Oke, di belakang ya. Tekan gaset lagi, perintahnya masih sama ya, kita tentukan di sini. Enter kembali untuk kembali ke perintah sebelumnya ya. Ctrl 7 untuk tampilan isometris. Oke. Nah, sekarang terakhir kita adalah ngasih end cap-nya ya. End cap-nya kita kasih ya, ini untuk penutup kaki-kakinya yang akan kita buat. Nah, di sini di ukuran 120 berarti kita offset 40 ya. 40 ya. Oke.
40, pilih yang offset value 40 ya, offset value 40, sehingga dia di offset 40 ya, keluar dari materialnya ya, sedangkan materialnya 40 juga ya untuk dimensinya, sehingga totalnya adalah 120. Kita klik yang lain juga. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ujung-ujungnya biar nggak tajam seperti di perintah, kita kasih untuk corner treatmentnya itu adalah fillet ya, filletnya kita kasih 10 ya. Oke, seperti itu. Kita centang Ctrl 7 untuk tampilan simetris. Oke, sudah jadi untuk basic dari weldments ya. Masih nanti setelah ini kita bisa pelajari bagaimana joining dari material ini, karena ini masih belum disambung ya. Nanti kita sambung menggunakan model pengelasan pada materi berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.